إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang saya cintai dan saya hormati, kita telah meninggalkan bulan Ramadan dan kita memasuki bulan Syawal dengan berbagai perhitungan-perhitungan muhasabah tentang amalan-amalan kita yang kiranya bisa menjadi barakah dalam menempuh amalan-amalan yang lebih besar dari apa yang telah kita kerjakan. Di antara ayat-ayat yang memberitakan kepada kita dari berita Allah tentang diklasifikasikan orang itu, manusia itu, kaum mukminin pada 3 golongan yang masing-masing dengan nilai amalan mereka. Allah telah berfirman, "Walladzi auhayna ilaika minal kitabi," dan yang kami wahyukan kepadamu daripada kitab, "huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi," adalah kebenaran yang juga menjadi bukti kebenaran apa yang ada di hadapannya, apa yang dikatakan olehnya. Innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir. Sesungguhnya Allah itu terhadap hamba-hambanya amat mengerti dan melihat segala tingkah laku hambanya. Tsumma awratna al-kitab alladhi istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab itu setelah para nabi dan para rasul berlalu
Kami wariskan kitab itu kepada generasi berikutnya, yaitu orang-orang yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsihi. Ada dari orang-orang hamba-hamba pilihan kami yang mewarisi kitab tersebut. Ada dari mereka orang-orang yang menzalimi diri mereka, yaitu berbuat kemaksiatan, berbuat pelanggaran terhadap ilmu kitab yang sampai kepadanya, menyimpang daripada ketentuan ilmu yang telah diwarisinya itu. Wa minhum muqtasidun. Golongan kedua yaitu golongan orang-orang yang sedang. Mereka menjalankan hanya sebatas apa yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Golongan ketiga yaitu orang-orang yang dikatakan sabiqun bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan-kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Demikianlah keutamaan yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Hadirin sidang Jum'ah yang saya cintai dan saya hormati, dalam surat Fatir ayat ke-31-32 ini Allah menegaskan bahwa kitab yang Allah turunkan kepada nabinya itu adalah kebenaran yang pasti dan selalu terbukti apa saja yang dikatakan padanya ketika masih dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian juga Allah memberitakan di ayat ke-32 surat Fatir tersebut bahwa Allah akan melahirkan generasi demi generasi di dalam mewarisi tugas misi mengajarkan Alkitab, yaitu mengajarkan Al-Quran, di mana Allah memilih hamba-hambanya. Tetapi dari orang-orang yang Allah pilih itu, mereka ada 3 golongan manusia yang masing-masingnya dengan kekurangan dan kelebihannya. Golongan yang terendah dari 3 golongan ini ialah golongan yang dinamakan oleh Allah golongan zalimun li nafsih. Orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri dengan perbuatan maksiat, dengan perbuatan dosa, atau tenggelam dalam berbagai kabair, dosa-dosa besar. Tetapi mereka ini tetap, walaupun dalam kemaksiatannya, mereka tidaklah sampai melampaui batas dalam bermaksiat, yaitu tidak sampai kufur, tidak sampai murtad dari agama Allah. Mereka tetap termasuk daripada golongan al-mustafun min ibadillah, termasuk dari golongan orang-orang yang terpilih dari hamba-hamba Allah, yaitu orang-orang yang tetap beriman kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasulnya,
tetapi dia lemah dalam menghadapi kelemahan dirinya, sehingga terjatuh kepada berbagai perbuatan menzalimi diri mereka sendiri. Golongan kedua, golongan ini dinamakan muqtasid. Golongan yang tidak sejelek golongan pertama. Dia adalah sebatas menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah atasnya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah atasnya. Dia tidak menjalankan apa-apa yang disunnahkan oleh Allah dan Rasulnya, tetapi hanya dalam perkara yang wajib saja dia jalankan. Dia masih saja menggampang-gampangkan perkara makruh, walaupun dia amat ketat di dalam meninggalkan perkara-perkara haram. Golongan muqtasid ini lebih baik daripada golongan yang zalimun li nafsih. Golongan ketiga ini yang terbaik, yaitu golongan sabiqum bil khairat. Golongan orang-orang yang mempunyai semangat berlomba kepada kebaikan, berlomba untuk memperbanyak amalan saleh, berlomba untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan saleh. Golongan yang ketiga ini adalah golongan para aulia Allah, golongan para kekasih-kekasih Allah yang mempunyai cita-cita untuk meraih ridha Allah dengan amalan taat dan ketaatan yang dilakukan, diupayakannya dengan menumpahkan segala kemampuan yang dia punyai. Dan golongan ini adalah golongan yang diberi keutamaan besar dari sisi Allah. Dzalika wal fadlul kabir. Demikian itulah sebagai keutamaan yang besar di sisi Allah. Hadirin sekalian, kita telah melewati bulan Ramadan dan masing-masing kita dapat menilai diri kita di samping iman yang ada pada kita. Apakah kita termasuk orang yang lalai dalam menjaga iman dengan amalan saleh, sehingga melewati bulan Ramadan dalam keadaan mengabaikan untuk meraih amalan saleh sebanyak-banyaknya? Apakah kita termasuk golongan zalimun li nafsih, orang-orang yang menzalimi diri sendiri? Ataukah kita termasuk golongan muqtasid, orang-orang yang dalam kewajiban yang Allah bebankan kepada kita dan berhasil meninggalkan yang dilarang oleh Allah atas kita? Ataukah kita termasuk golongan sabiqum bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan yang terbanyak? Semua itu perhitungannya sudah ada di sisi Allah, dan kita semua berharap tentunya
untuk digolongkan kita termasuk daripada golongan orang yang terbaik di sisinya, yaitu golongan sabiqun bil khairat biiznillah, golongan yang mendapatkan al-fadlul kabir, keutamaan yang terbesar di sisi Allah. Maka dengan sebab itulah kita akan lebih dapat mengerti kita termasuk golongan mana ketika kita menjalani sisa hidup kita setelah Ramadan ini. Apakah kita masih terdidik dalam suasana Ramadan untuk memperbanyak amalan saleh dan tidak puas dengan satu tingkatan pun dari amalan saleh? Ataukah wal'iyadu billah kita kemudian justru menunjukkan sikap atau gejala sebagai orang-orang yang zalimun li nafsih? Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita keutamaan yang terbesar, dan mudah-mudahan Allah menilai amalan saleh kita di sisinya sebagai amalan-amalan orang-orang yang sabiqun bil khairat. Dan mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada jalannya yang diridainya dan menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jumat yang saya cintai dan saya hormati, di ayat ke-33 dari surat Fatir, Allah menjelaskan al-fadlul kabir yang ada di sisi Allah, yang akan dicapai oleh seorang yang berhasil meraih keridhaan Allah. Al-fadlul kabir, keutamaan yang terbesar itu ialah jannatu adnin, taman-taman surga Aden, yadkhulunaha, yang mereka akan memasuki surga-surga itu, yuhallawna fiha, mereka akan diberi pakaian di surga itu, min asawira min zahabin wa lu'lu'a, dari perak dan emas serta mutiara-mutiara. Mereka akan diberi perhiasan padanya dari perak, emas dan mutiara. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka di surga itu adalah sutra-sutra yang indah. Wa qalu, mereka menyatakan, penduduk surga Aden itu menyatakan, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Segala pujian bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami segala kesedihan. Sesungguhnya Tuhan kami itu adalah Maha Pengampun dan Maha Pembalas segala kebaikan-kebaikan. Hadirin sekalian, kaum muslimin sidang Jumat yang saya cintai dan saya hormati, begitulah sesungguhnya perjalanan hidup
orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mewarisi kitab para nabi dan para rasul, yaitu Al-Quran. Yang Al-Quran ini merupakan kitab kandungan yang pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya dan dikumpulkan seluruhnya padanya untuk diberikan seluruhnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diwariskan kitab ini kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah, yaitu kaum mukminin, kaum muslimin, mereka yang beriman kepada kitab ini. Dan mereka yang beriman kepada kitab ini juga masih mengalami penyaringan, pemilihan dari Allah, yaitu dalam golongan-golongan yang telah Allah sebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Dan perjalanan perjuangan orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mewarisi kitab itu, tujuan akhirnya ialah kehidupan di akhirat, kehidupan yang kekal abadi di surga Allah, yang tidak terdapat lagi padanya segala bentuk kesedihan, yang ada padanya hanya kesenangan, rahmat Allah, ampunannya, dan balasan kepada segala amalan-amalan saleh hambanya yang beriman. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, dengan demikian kita diajari untuk melangkah dalam hidup guna mencapai satu target yang Allah ajarkan, yaitu target kehidupan dunia dan akhirat, mencapai keridhaan Allah, ampunan dan rahmatnya, guna kemudian menempati surga Allah dengan kekal dan abadi padanya. Surga Allah itu tak terhingga nilainya dari sisi materi. Karena itu tidak bisa surga Allah dibeli oleh kekayaan apapun. Dunia dan seisinya dikalikan 7 masih terlalu murah bila dipakai untuk menjadi harga guna membeli surga Allah. Karena itu tidak mungkin kita bisa membeli surga Allah itu dengan kekayaan yang kita punyai. Bahkan juga tidak mungkin kita membeli surga Allah dengan amalan saleh kita semata. Tetapi kita hanya bisa mencapai surga Allah itu dengan rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu kita bisa mencapainya dengan amalan saleh kita. Dengan amalan saleh kita itu Allah kemudian merahmati kita, memaafkan segala kekurangan dan kelemahan kita. Dan dengan rahmat Allah itu kita diantarkan kepada surga Allah yang penuh dengan kenikmatan, kesenangan, dan steril dari segala bentuk kesedihan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita termasuk dari hamba-hambanya yang dirahmatinya, dan menggolongkan kita termasuk dari hamba-hambanya yang dimudahkan untuk mencapai amalan-amalan yang menyebabkan datangnya rahmatnya. Dan mudah-mudahan dengan hidayah dan taufiknya Allah mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat ini dengan iman dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim
في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك وغضبك وتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا. اللهم علمنا ما لم نعلم. اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين. اللهم انصر المسلمين على أعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين. اللهم وحد كلمتهم واجمع صفوفهم. اللهم اهدهم إلى صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم دمر أمريكا وأعوانا. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم. اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك وغضبك وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وآل محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.